Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 1 Samuel 24 ayat 13. Sahabat Iktus, saat orang berbuat jahat, biasanya kita ingin membalas, sebab kita merasa terganggu, bahkan terluka dengan tindakan jahat itu. Jika kita membalas, maka kita akan merasa puas. Benarkah demikian? Lalu energi kita terkuras hanya untuk mencari peluang melakukan kejahatan kepadanya, seakan tujuan hidup kita adalah pembalasan. Namun ternyata pembalasan membuahkan pembalasan. Ia melahirkan lingkaran dendam yang tak pernah berhenti. Daud mengalami ancaman yang terus-menerus dari Saul. Ayat 2 dan 3 menunjukkan bahwa Saul memang berniat dan mencari kesempatan untuk melakukan yang jahat terhadap Daud. Tetapi Daud tetap menjaga tangannya bersih dengan tidak melakukan kejahatan apapun terhadap Saul, meski ada peluang. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalasnya dengan kebaikan. 1. Kejahatan Saul terhadap Daud. Saul tidak menghormati Tuhan, sehingga roh Tuhan telah mundur daripadanya. 1 Samuel 16 ayat 14. Ia pun terhasut fitnah orang yang mengatakan bahwa Daud berikhtiar membunuhnya. Pasal 24 ayat 10. Ia iri hati terhadap Daud. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Dan puncaknya ketika mendengar bangsa Israel menyambutnya dengan nyanyian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kebaikan yang dilakukan Daud kepada Saul dibalasnya dengan kejahatan. 2. Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan karena memiliki cara pandang yang benar. Ayat 7 dan ayat 11. Menaruh hormat pada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ia bukan takut pada Saul, tetapi takut pada Tuhan yang telah mengurapinya. Malahan Daud mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Daud menghormati Saul dengan sikap sujud menyembah. Ayat 9. Dan menyebutnya ayah. Ayat 12. Ia tidak mau mengotori tangannya dengan dosa dan pengkhianatan. Ayat 12. 3. Daud menerima berkat karena membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ayat 13 dan ayat 18. Lalu Saul menangis dan mengakui niat jahat yang hendak dilakukannya pada Daud. Ayat 17 dan 18. Dan bagaimana Daud tetap berbuat baik padanya. Perkataan Saul dalam ayat 21 sampai 23 tergenapi dalam hidup Daud. Ia memperoleh 3 berkat, yaitu kemenangannya atas Saul, menjadi raja atas Israel, dan keberadaannya tetap kokoh selamanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah niat jahat yang mengintip di dalam hatiku untuk membalas orang yang telah berbuat jahat padaku? Seharusnya dengan cara apa aku membalas kejahatan yang telah dilakukan orang kepadaku? Berkat apa yang tersedia bagiku jika aku membalas kejahatan dengan kebaikan? Tuhan Yesus, aku dapat jatuh dalam niat dan tindakan jahat terhadap saudara di sekitarku. Karena itu, tolong aku untuk tetap dekat denganmu, karena pikiran yang baik hanya datang darimu. Jaga hatiku Tuhan, agar tidak dikuasai oleh kebencian atau iri hati yang hanya akan mengambil kedamaian dalam batinku. Aku menginginkan hidup dalam kebaikan kepada semua orang, karena rasa hormatku kepadamu Tuhan. Amin. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kristuslah